Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita sedang berada dalam ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati akan sengsara dan penderitaan Kristus yang sudah menderita dan mati untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai akan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh kagum akan Engkau, kasih Tuhan yang tiada taranya dalam hidup kami, kasih yang mau berkorban, menderita, bahkan nyawamu yang terbaik Engkau sudah berikan bagi kami. Hari ini kami sama-sama memperingati dan mensyukuri atas segala pengorbanan dan karya Tuhan yang terlalu ajaib bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai refleksi, sebagai renungan yang akan memberikan kami pemahaman yang baru, berikan kami kekuatan, sehingga dalam menghadapi situasi saat-saat ini, kami sama-sama boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menyertai, memberkati kami semua, sehingga kebenaran-Mu ini yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, yang saat ini sedang kita menikmati ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saya percaya doa saya kiranya Tuhan terus menyertai, memberikan kita kasih karunia yang melimpah, walaupun situasi hari ini masih membuat kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan hari ini, dalam ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati akan sengsara dan penderitaan Kristus yang sudah menderita dan mati untuk kita, mari saja kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai perenungan kita bersama dalam ibadah Jumat Agung. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasal yang ke-27. Kita baca dua ayat saja, ayat 45 dan 46. Saya akan bacakan untuk kita semua dua ayat ini. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ketujuh teriakan Yesus di kayu salib, ini adalah teriakan Kristus yang keempat di kayu salib ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus yang keempat inilah yang akan menjadi perenungan kita bersama dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Apa yang menjadi makna, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui teriakannya di atas tiang kayu salib. Saya percaya bahwa setiap ucapan Yesus, ucapan 1 sampai ke 7, adalah bukan ucapan yang kosong. Semuanya adalah ucapan yang punya makna. Semua adalah ucapan yang punya arti dalam kehidupan kita saat ini. Dan hari ini kita akan lihat dalam pembacaan kita hari ini dalam Matius pasal 27 ayat 45 dan ayat 46. Sebagaimana kita sudah bacakan bersama tadi. Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat 45, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, ketika Yesus sedang tergantung di antara langit dan bumi disalibkan, terjadi kegelapan pada waktu itu. Matahari tidak bersinar. Bapak Ibu, ini bukan gerhana matahari. Karena kalau gerhana matahari tidak terjadi gelap gulita. Tapi ini benar-benar bahwa matahari tidak menampakkan wajahnya. Tidak ada sinar matahari. Terjadi kegelapan selama
3 jam pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah matahari tidak mampu menatap penderitaan Kristus yang mengerikan. Matahari yang merupakan ciptaan daripada Allah sendiri, ciptaan daripada Kristus sendiri, tidak mampu melihat bagaimana begitu mengerikannya penderitaan seorang anak manusia, penderitaan Allah pada waktu itu. Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, matahari tidak menampakkan wajahnya 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 petang. Saya katakan tadi bahwa seolah-olah matahari tidak mampu melihat penderitaan Kristus. Penderitaan yang begitu sadis, penderitaan yang begitu mengerikan. Dalam keadaan yang hening, dalam keadaan yang gelap gulita seperti itu, Yesus berteriak dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat Yesus berteriak dengan suara yang nyaring. Yesus mengumpulkan kekuatannya, seberapa kekuatan yang masih dimiliki. Kalau kita melihat penderitaan yang begitu dia jalani, mulai di Taman Getsemani, dia ditangkap, kemudian diadili, disiksa. Pasti secara tenaga, Yesus sudah banyak terkuras. Darahnya sudah begitu banyak keluar. Tapi dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang terbatas, dia masih mengumpulkan tenaganya untuk berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Teriakan di tengah keheningan, teriakan di tengah kegelapan. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi makna perkataan Yesus ini? Dalam renungan Jumat Agung hari ini, saya akan memberikan 3 makna. Apa menjadi makna perkataan Yesus ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, adalah ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama maknanya adalah, Yesus sudah menanggung segala penderitaan kita. Bapak Ibu dikasih, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan apa yang kita anggap paling sulit hari ini? Coba kita renungkan, penderitaan apa yang kita anggap paling sulit hari ini? Apakah penyakit kita anggap menjadi suatu penderitaan yang paling sulit dalam hidup kita? Atau mungkin kita berkata bahwa penderitaan yang paling sulit hari ini ketika saya tidak punya uang, ekonomi sulit, saya tidak punya banyak uang untuk melakukan banyak hal. Apakah ketidakpunyaan uang kita anggap menjadi sebagai bentuk penderitaan kita hari ini? Atau mungkin kita melihat situasi hari ini, penyebaran COVID-19 atau disebut dengan virus corona, hari ini belum mereda. Apakah yang ini kita anggap sebagai bentuk penderitaan yang paling sulit, yang paling mengerikan hari ini? Atau mungkin hari ini kita berkata bahwa penderitaan adalah saya di rumah tidak bisa berbuat banyak, saya bosan di rumah, saya tidak bekerja. Apakah itu kita sebut dengan penderitaan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengatakan bagi kita adalah penderitaan yang saya sebutkan tadi, penderitaan penyakit, penderitaan karena mungkin tidak punya uang, penderitaan karena ekonomi, penderitaan karena situasi wabah virus corona hari ini. Itu belum ada bandingnya dengan penderitaan yang Kristus sudah tanggung untuk kita. Lalu sebenarnya apa sih penderitaan yang paling sulit dalam hidup ini? Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang paling mengerikan dari segala penderitaan adalah terpisah dengan Allah. Saya mau ulangi, penderitaan yang paling mengerikan dari segala penderitaan yang ada dalam dunia ini adalah penderitaan terpisah dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita simak teriakan Yesus, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah teriakan seolah-olah
Allah terpisah dari Bapa. Kristus terpisah dari Bapa di surga. Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, saya sebutkan tadi bahwa penderitaan yang paling mengerikan di atas segala penderitaan ketika kita terpisah dengan Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus terpisah dengan Allah pada waktu itu? Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itu, seluruh kejahatan manusia, seluruh dosa manusia, itu ditimpahkan kepada Yesus. Yesus memikul, menanggung setiap hukuman, setiap akibat daripada dosa. Ketika dia menanggung hukuman yang begitu berat, yang seharusnya dia tidak layak untuk menanggung, karena dia adalah manusia suci, dia adalah Allah yang kudus. Tetapi karena begitu cintanya kepada kita, makanya dia menanggung penderitaan itu. Seolah-olah ketika Yesus menanggung itu, dia terpisah dengan Allah. Allah yang kudus tidak mungkin menyatu dengan dosa. Dan ini memang perkataan yang sulit dimengerti. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Itulah diungkapkan oleh Martin Luther ketika dia menggumulkan akan perkataan ini. Mana bisa Allah meninggalkan Allah? Tetapi itulah yang Yesus lakukan demi cintanya kepada kita. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang paling mengerikan adalah dari segala penderitaan adalah ketika kita terpisah dengan Allah. Ketika kita terpisah dengan Allah, berarti kita binasa. Nerakalah menjadi bagian kita. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terpisah dengan Allah, maka kita hilang dari hadapan Allah selama-lamanya. Itulah penderitaan yang paling mengerikan. Ketika kita hilang, terpisah dari hadapan Allah selama-lamanya. Tapi Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang menanggung penderitaan manusia. Penderitaan yang paling mengerikan, yaitu penderitaan ketika manusia terpisah dengan Allah. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, Yesus sedang menanggung akibat dari keterpisahan dengan Allah, yaitu dosa dan penghukuman. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus menanggung hukuman ini, kita yang terpisah sekarang menjadi dekat karena penebusan Kristus. Kita yang dulu jauh sekarang menjadi dekat karena karya Kristus. Kita yang seharusnya binasa, hilang dari hadapan Allah selama-lamanya karena dosa. Tapi melalui karya salib Kristus, ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menanggung hukuman keterpisahan dengan Allah, supaya kita yang terpisah menjadi menyatu dengan Dia. Supaya kita yang jauh sekarang menjadi dekat dengan Dia. Tapi Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus menanggung hukuman atas dosa menggantikan kita, supaya kita tidak lagi terpisah dengan Dia selama-lamanya. Dan ini menjadi perenungan kita dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Bahwa ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menanggung penderitaan yang paling mengerikan, yaitu terpisah dengan Allah. Dan Yesus menanggung hukuman itu. Dan hari ini, karena pengorbanan Kristus di kayu salib, kita sekarang sudah menjadi bagian. Kita tidak lagi terpisah dengan Allah selama-lamanya karena penebusan Kristus. Karena salib Kristus, karena kematian Kristus, karena penderitaan Kristus, kita tidak lagi terpisah dengan Allah selama-lamanya. Karena Yesus sudah menanggung akibat dari keterpisahan itu, yaitu dosa. Dosa mengakibatkan kita terpisah dengan Allah. Tapi Allah sudah menanggung hukuman dosa itu, sehingga membuat kita tidak lagi terpisah dengan Allah selama-lamanya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang menanggung hukuman neraka yang seharusnya menjadi bagian kita.
yang sekarang ketika Yesus menanggung, maka surga, kehidupan kekal lah yang menjadi bagian kita. Hari ini Bapak Saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan bersama bahwa makna perkataan Yesus yang pertama ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahwa Yesus menanggung penderitaan manusia, yaitu penderitaan terpisah dengan Allah. Yesus sudah tanggung itu supaya kita tidak lagi terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kita menjadi anak-anaknya, hidup bersama dengan dia di dalam anugerah dan kasih-Nya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama dari penderitaan Yesus di kayu salib, terutama ucapannya ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kedua adalah, maknanya adalah sebuah alarm, peringatan kepada kita hari ini, bahwa akibat dari dosa sangat mengerikan. Baik, kita renungkan bahwa ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah alarm peringatan bagi kita umat manusia hari ini, bahwa akibat dosa itu sangat mengerikan. Saya sudah jelaskan tadi di atas bahwa akibat dosa, manusia terpisah dengan Allah. Manusia binasa, Allah memalingkan wajahnya kepada manusia. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa memang itu enak. Dosa memang nikmat. Dosa membuat kita nyaman. Dosa membuat kita sulit, karena kita merasa nyaman, nikmat di sana. Tapi hari ini, Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita hari ini, dalam ibadat Jumat Agung, mari kita merenungkan bahwa ketika Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah alarm peringatan keras bagi kita, bahwa begitu mengerikannya akibat daripada dosa. Dosa memang nikmat, dosa memang enak, tapi akibatnya sangat mengerikan. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini, ketika kita mengingat perkataan Yesus ini, ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah peringatan, alarm bagi kita, bahwa akibat dosa itu sangat mengerikan. Ketika kita tahu akibat dosa sangat mengerikan, ayo mari kita kembali kepada Tuhan. Datanglah kepada Kristus yang sudah menderita, yang sudah menanggung dosa kita, yang sudah menebus segala dosa kita. Ketika kita merenungkan perkataan ini, mari kita merefleksikan diri kita, bahwa akibat daripada dosa sangat mengerikan, membuat kita terpisah dengan Allah. Saya sebutkan di awal tadi, tidak ada penderitaan yang paling mengerikan ketika kita terpisah dengan Allah. Ketika kita terpisah dengan Allah, maka kebinasaan selama-lamanya menjadi bagian kita. Tapi kita bersyukur melalui karya salib Tuhan, melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah menyelamatkan kita. Dia menebus kita, Dia menanggung segala penderitaan keterpisahan dengan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi makna daripada penderitaan daripada Kristus di kayu salib, khususnya perkataannya, Eli, Eli, lama sabatani. Apa yang menjadi makna yang ketiga? Makna yang ketiga adalah ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama ada disebut dengan namanya ketaatan karena perjanjian. Ya. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ketika kita setia, maka ada berkat yang kita dapatkan. Ya. Itu ketaatan bersyarat. Kita setia, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ya. Kemudian ketika kita beribadah, Tuhan berjanji bahwa setiap roti yang kita makan, air yang kita minum, Tuhan berkati dan Tuhan jauhkan daripada segala sakit penyakit. Itu ketaatan bersyarat. Ya, ada syaratnya. Tetapi
Tetapi pada perkataan Yesus di kayu salib, ketika dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, itu adalah sebuah perkataan, sebuah ketaatan yang sempurna, ketaatan yang tidak bersyarat sama sekali. Di dalam penderitaan, di dalam ketidakberdayaan Yesus tetap taat untuk melakukan kehendak Bapanya, yaitu menyelamatkan kita, menebus kita. Ini yang saya sebut dengan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang tidak bersyarat. Kalau kita mau renungkan dan berpikir, sebenarnya Yesus taat dalam keadaan menderita yang begitu sulit dan mengerikan. Dia taat bukan untuk dirinya sendiri. Dia menderita bukan untuk mencari populer, bukan untuk mencari sensasi, tapi benar-benar ketaatan yang tidak bersyarat. Hari ini menjadi perenungan kita bersama bahwa di tengah situasi yang sulit hari ini, biarlah kita taat kepada Tuhan. Ketaatan yang sempurna, ketaatan yang tidak bersyarat. Mari kita menunjukkan ketaatan kita yang sempurna, ketaatan yang tidak bersyarat. Walaupun kita di rumah, kita tetap mengikuti setiap ibadah-ibadah yang sudah diprogramkan oleh gereja dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, mengikuti setiap doa-doa yang sudah diprogramkan. Mari, saudara kasih Tuhan, dalam situasi hari-hari ini, khususnya masalah COVID-19 yang belum mereda hari ini, mari kita menunjukkan ketaatan kita tidak bersyarat kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, kita tetap taat dalam berdoa. Dalam situasi yang sulit, kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin melalui rekaman video, Yesus telah menunjukkan ketika dia berteriak di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani, itu menunjukkan sebuah ketaatan yang sempurna. Ketaatan di masa sulit, ketaatan di masa penderitaan. Disinilah kita melihat kualitas penderitaan kita. Jangan kita cuma taat kalau hanya mau menerima berkat. Itu ketaatan yang bersyarat. Tapi melalui karya salib Tuhan, dia menunjukkan sebuah ketaatan yang sempurna, yaitu ketaatan yang tidak bersyarat. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman Tuhan di pagi hari ini, doa saya biarlah memberkati setiap kita dalam perenungan sengsara, penderitaan, dan kematian Kristus dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Kiranya ini akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari yang begitu sulit. Yang pertama, makna penderitaan atau perkataan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani. Yang pertama adalah Yesus sudah menanggung penderitaan kita. Penderitaan yang paling mengerikan terpisah dengan Allah. Allah sudah menanggung itu, dan sekarang kita tidak lagi terpisah dengan Allah selama-lamanya karena penebusan. Yang kedua, makna dari para perkataan Eli, Eli lama sabachthani adalah sebuah alarm peringatan keras bagi kita bahwa akibat dari para dosa sangat mengerikan. Dosa nikmat, dosa nyaman, tapi akibat dari para dosa mengerikan, yaitu terpisah dengan Allah. Biarlah perkataan ini akan terus membuat kita belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, makna daripada perkataan Eli lama sabachthani adalah sebagai bentuk ketaatan Kristus yang sempurna. Mari dalam situasi hari ini, di tengah situasi yang sulit, kita tetap taat kepada Tuhan. Taat beribadah, taat berdoa, taat membaca firman Tuhan. Walaupun situasi sulit, Yesus situasinya jauh lebih sulit daripada kita. Dia tergantung di kayu salib, dia menderita, tapi dia menunjukkan ketaatan yang sempurna. Mungkin selama ini kita taat karena hanya ingin mendapat sesuatu daripada Tuhan. Tapi di tengah situasi yang sulit ini, mari kita menunjukkan ketaatan yang sempurna, yaitu ketaatan yang tidak bersyarat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kami dalam perenungan refleksi ibadah Jumat Agung
bahwa Tuhan, ketika Engkau mati di kayu salib, ketika Engkau menderita dan berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, Tuhan, Engkau sudah menanggung segala penderitaan kami. Penderitaan yang paling mengerikan adalah ketika kami terpisah dengan Engkau, dan Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib, membuat kami tidak lagi terpisah dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, supaya kami boleh mengerti perkataan ini sebagai sebuah alarm peringatan bahwa akibat daripada dosa sangat mengerikan. Dan juga membuat kami belajar untuk kami mau taat sempurna seperti Yesus. Ketaatan yang tidak bersyarat. Dalam situasi yang sulit ini, biarlah Engkau terus menolong kami. Kami tetap taat, setia kepada Engkau dalam doa, dalam ibadah, dalam pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk kami sama-sama mengerti kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap kita yang sudah mempersiapkan di rumah kita masing-masing anggur maupun roti yang merupakan simbol daripada tubuh dan darah Kristus. Mari kita dengan sikap hati yang penuh hormat, sikap hati yang menghargai akan pengorbanan Kristus. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Dan saja kita angkat satu pujian yang menjadi perenungan kita, refleksi kita bersama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus secara bersama-sama. Mari kita angkat satu pujian, karya terbesar dalam hidupku. Biarlah pujian ini menjadi suatu refleksi kita. Tidak ada karya yang melebihi karya Kristus yang sudah mati berkorban kita. Itulah karya terbesar dan menebus hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Kita sama-sama renungkan pujian ini. Karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di setiap waktu, tidak pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kiranya pujian ini menjadi satu refleksi bagi kita bahwa tidak ada karya yang jauh lebih besar daripada karya Yesus yang sudah mati, menderita, memberikan nyawanya untuk kita. Saya akan doakan setiap roti
dan anggur yang kita siapkan di rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Bapa di sorga, setiap roti yang sedang diangkat, dipegang oleh umat-Mu, jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, itu adalah roti dan anggur biasa yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tapi dengan iman kami percaya bahwa roti dan anggur ini merupakan lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Tubuh yang sudah menderita, tubuh yang sudah hancur, darah yang sudah tercurah untuk menyelamatkan kami. Dan hamba berdoa sebelum kami mempersatukan dengan tubuh kami dengan iman dan ucapan syukur. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya Tuhan berkati dan kuduskan setiap roti dan anggur yang sedang kami pegang di rumah kami masing-masing dengan darah-Mu yang kudus di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami yang makan dan minum, kami boleh dikuatkan. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam ketakutan diberikan damai sejahtera oleh Allah. Dan tubuh dan darah-Mu inilah yang akan membuat kami tetap setia, tetap berkomitmen untuk menjalani hidup kami hari-hari ini, walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Di dalam nama Yesus, kami boleh menerima dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mari siapkan roti yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh daripada Kristus. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita sebelum kita menikmati roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang sudah menderita, tubuh yang sudah hancur karena kita. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Setelah itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita angkat cawan yang berisi anggur yang merupakan lambang daripada darah Kristus yang mahal. Darah anak domba yang tidak berdosa. Darah yang kudus dan suci. Tapi dia sudah curahkan. Dia sudah berikan bagi kita. Dia sudah selamatkan kita. Dia ampuni setiap dosa kita. Seberat apapun pelanggaran kita, melalui darah Kristus, kita sudah disucikan. Walaupun dosamu merah seperti kemisi, akan putih seperti salju. Di dalam darah Kristus ada kehidupan, ada nyawa. Nyawanya yang terbaik, dia sudah berikan bagi kita semua. Mari kita merenungkan ini.
sambil kita mendengarkan beberapa ayat sebagai perenungan bagi kita sebelum kita makan, sebelum kita minum anggur yang melambangkan daripada darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur dalam Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan Kristus, tubuh dan darahnya yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah kami yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Engkau, Engkau baik dan sungguh baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami. Yang terbaik Engkau sudah berikan bagi kami. Ajari kami untuk kami juga belajar dalam hidup ini, dalam mengikut Engkau, melayani Engkau, memberi yang terbaik kepada Engkau. Setiap kami yang sudah makan dan minum, kami boleh dikuatkan dalam Engkau. Apapun persoalan hidup kami, penderitaan yang paling mengerikan, Tuhan sudah tanggung. Apalagi penderitaan-penderitaan hidup kami ini terlalu kecil bagi Tuhan. Biarlah dalam ibadah perenungan penderitaan dan kematian Kristus hari ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan, memberkati setiap kami, membuat kami makin setia, makin sungguh-sungguh berpegang kepada Engkau, mempercayai Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan kesempatan ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Apapun menjadi pergumulan-pergumulan mereka, hamba berdoa Tuhan berkati setiap pribadi rumah tangga mereka dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan Allah menyertai dan melindungi dan memberkati setiap jemaat Tuhan dan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam lemah iman Tuhan berikan kekuatan, yang dalam ketakutan Tuhan berikan damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu pelihara kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati, menderita bagi kita di kayu salib. Dan di sanalah, di salib itulah ada berkat Tuhan yang melimpah. Arahkan hati kita kepada Kristus sumber segala berkat, dan angkatlah kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik yang daripadanya. Bapa di sorga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang akan turun memberkati setiap kami umat-Mu yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini. Sekaligus kami menutup ibadah Jumat Agung di hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai jumpa pada ibadah Paskah hari Minggu tanggal 12 nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.